Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi jinni ilman warzuqni fahman Allahumma yassir wa la tu'assir. Kesalahan saat PPDB atau tahun ini namanya SPMB dapat mengakibatkan pendaftar gagal masuk ke SMA negeri yang sudah lama diharapkan. Kesalahan-kesalahan ini selalu terjadi setiap tahun, maka dari itu simak video ini agar tidak terjadi kesalahan di SPMB 2025 sehingga kalian bisa masuk ke SMA negeri sesuai dengan harapan. Amin. Oke, langsung saja saya bahas kesalahan saat PPDB di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, tidak daftar online. Seperti yang telah dijelaskan di video-video yang saya posting sebelumnya, bahwa SPMB 2025 dilaksanakan secara daring atau online. Pendaftaran secara online adalah tanggung jawab pendaftar dalam artian siswa. Ada beberapa SMP atau MTS membantu memfasilitasi siswanya untuk daftar online. Maka dari itu, siswa harus tetap pantau setiap proses pendaftaran. Jadi yang dikoordinir atau dibantu sama guru di SMP atau MTS, kalian sering bimbingan, sering nanyain, Pak udah sejauh mana? Selanjutnya adalah tidak memberikan berkas fisik pendaftaran. Seharusnya setelah siswa melakukan finalisasi pendaftaran secara online, maka siswa harus memberikan berkas fisik pendaftaran seperti fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, KTP orang tua, dan berkas fisik lainnya ke sekolah yang dituju hanya di pilihan pertama saja. Walau ada beberapa SMA negeri yang tidak meminta berkas fisik, tapi sebaiknya siapkan saja. Tidak segera menyelesaikan kendala. Sering terjadi masalah data kependudukan saat melakukan pendaftaran seperti NIK tidak terdaftar atau nama orang tua tidak sesuai, maka sebaiknya langsung datang ke Disduk Capil agar segera ditangani dan bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi jangan sampai nunggu 1-2 hari atau menyuruh pihak lain yang dapat menunda penyelesaian masalah. Jadi jangan, kalau misalnya kalian bisa selesaikan sendiri atau sama orang tua kalian, jangan nyuruh orang lain. Kadang orang lain yang disuruh juga ya udah ditumpuk aja sekalian banyak gitu. Jadi segera diselesaikan. Yang keempat adalah salah menentukan titik koordinat. Untuk jalur domisili, KET, MAB, ke anak guru, dan mutasi, terdapat isian koordinat rumah yang harus dicek berulang kali sebelum finalisasi pendaftaran karena sistem cenderung membaca peta bukan data alamat yang diinput di web. Karena banyak kejadian tetanggaan beda 1 meter, tapi ditolak, sedangkan yang lebih jauh 5 meter malah diterima, gara-gara yang 1 meter salah input koordinat. Selanjutnya, salah menentukan pilihan 1 dan 2. Pada jalur domisili ABK, KTM, anak guru, dan mutasi yang menjadikan patokan adalah jarak. Banyak pendaftar yang memilih pilihan 2 yang jaraknya justru lebih dekat dengan tempat tinggal. Akibatnya, pendaftar akan cenderung diterima di sekolah pilihan kedua. Untuk jalur nilai rapot, pilihan 1 harus lebih banyak diminati dibandingkan pilihan 2. Nah, untuk jalur rapot, tanya dulu ke kakak kelas kalian, yang lebih banyak nolak siswa itu sekolah yang mana. Misalnya SMA lebih banyak nolak nih, maka SMA itu yang harus jadi pilihan pertama. Yang keenam, tidak melakukan finalisasi pendaftaran. Banyak pendaftar yang merasa setelah memilih sekolah pilihan 1 dan 2, kemudian sudah merasa selesai melakukan pendaftaran, padahal belum klik finalisasi pendaftaran. Atau menunda finalisasi pendaftaran karena bingung nih milih sekolah mana yang dituju, kemudian sistem keburu down dan web tidak dapat diakses. Maka dari itu, ketika sudah yakin, sudah tidak ada kendala, langsung klik finalisasi. Tidak melakukan daftar ulang. Nah, ada beberapa pendaftar yang senang diterima di SMA negeri pilihan mereka saat pengumuman pendaftaran, tapi lupa mereka hanya diberi waktu 2 hari untuk daftar ulang. Jika tidak daftar ulang, maka pendaftar dinyatakan mengundurkan diri. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Akhirnya hari ini kami 15 Distrik Jabar sudah menyampaikan sosialisasi terkait SPMB 2025. Maka di video selanjutnya saya akan sampaikan ringkasan sosialisasi SPMB 2025 Jawa Barat. Jangan lupa untuk subscribe channel di YouTube Diki Expositron dan follow Instagram di @expositron Diki. Wassalamualaikum.